Selamat merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Baik keluarga Siloam yang berhimpun dalam kesempatan ini maupun teman-teman yang tergabung dalam komunitas GPDI Rumahku Facebook dan TV Pantai Kosta sebagai sarana siar media penjangkauan untuk pekabaran Injil, untuk kabar baik bagi orang banyak di luar sana. Haleluya. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, ini merupakan peringatan akbar dari segenap lapisan Kristen di seluruh dunia. Lebih kurang 34% komunitas umat Kristen di seluruh dunia, di 200 lebih negara di dunia, merayakan hari bahagia ini sebagai pesta kemenangan, pesta berkat, dan pesta kasih dari Tuhan Yesus Kristus bagi kita semua. Dia naik ke surga dan menyiapkan tempat bagi kita di kerajaan surga. Itu artinya kita memiliki pengharapan yang sangat besar bahwa kita adalah warga kerajaan surga. Semua yang percaya dan mengimaninya, katakan amin sambil memberikan tepuk tangan kepada Tuhan Yesus Kristus. Katakan haleluya. Semua bersorak haleluya. Katakan lagi haleluya. Tepuk tangan yang panjang di atas kepala kita. Bring glory, glory bagi Tuhan. Yesus adalah Tuhan. Judul firman Tuhan pada kesempatan mulia hari ini ialah keajaiban di Bukit Zaitun, berkaitan dengan mudiknya Tuhan Yesus ke surga. Kata mudik sangat populer di Indonesia dan kemudian diadopsi oleh negara-negara di Asia Tenggara dan terkenal di seluruh dunia. Mudik adalah bahasa lain dari pulang kampung. Orang-orang yang ada di kota kecil berangkat pulang ke desa-desa dan dusun-dusun. Orang-orang yang ada di kota yang lebih besar pulang ke kota-kota yang lebih kecil, terus ke kampung-kampung yang lebih kecil. Orang-orang yang ada di metropolitan kemudian berangkat menuju pulang ke tempat asal mereka dengan pesawat terbang, kereta api, sepeda motor, mobil pribadi, dan moda angkutan umum lainnya. Sehingga semarak pulang kampung ini selalu terjadi di musim-musim lebaran, musim Natal. Bagaimana masyarakat perkotaan mau pulang untuk jumpa mama papa, kakek dan nenek, mau jumpa paman dan bibi mereka, mau pulang untuk jumpa dengan kaum keluarga. Wah, itu semarak yang luar biasa, kegembiraan yang dahsyat sekali. Tapi oleh karena sesuatu dan lain hal, virus corona melakukan lockdown antar kabupaten, kota, sehingga semarak pulang kampung pupus dan tidak bisa terlaksana dengan baik. Saudara-saudara sekalian, ada peristiwa mudik yang sangat dahsyat sekali yang diceritakan dalam Alkitab yang terjadi pada sekitar tahun 29 Masehi. Mudik itu ialah mudiknya Tuhan Yesus dari bumi pulang ke surga. Mudik, tempat asal Yesus adalah surga samawi, tempat mulia dan kekal, kota emas dan indah. Ia datang ke bumi, dia datang ke dunia untuk mencari manusia-manusia, orang-orang yang dibelit dosa, diringkus oleh kejahatan dan berbagai hal yang busuk buruk lainnya, membebaskan mereka, menyelamatkan mereka, sehingga terbentuk sebuah komunitas yang namanya komunitas Kristen, yang disebut tubuh Kristus, anak-anak Tuhan yang dipatok untuk menjadi pewaris kerajaan surga. Siapa mereka? Kita dan mereka yang percaya bahwa Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat.
Semarang dari kota Yerusalem ada Bukit Zaitun. Disitulah titik awal, titik terbang mudik Tuhan Yesus dari bumi pulang ke surga, tempat asalnya. Haleluya. Kalau mudik di Indonesia, bagaimana bungkusan-bungkusan besar terdiri dari kue, pakaian, bekal uang yang didapat dari kota dibawa ke kampung untuk pesta dengan keluarga. Bagaimana sukacita dari seorang yang pulang kampung ketemu dengan kaum keluarganya dengan barang bawaan yang syarat banyak sekali dan mau menyenangkan dan menyukacitakan kaum keluarga di kampung. Yesus melakukan yang sama, tapi Yesus pulang ke surga. Haleluya. Untuk sebuah tujuan yang lebih besar. Yang pertama, 3 hal yang saya akan kemukakan di sini. Apa keajaiban yang terjadi saat Tuhan Yesus mudik dari Yerusalem Bukit Zaitun ke surga? Dia melakukan 3 pemberian utama yang setiap Kristen harus paham, ataupun siapapun dia, orang yang ada di bawah kolong langit ini harus tahu, dan kita mesti yakin inilah pemberian hadiah mudik Tuhan Yesus Kristus ke surga. Nomor 1, Yesus naik ke surga, dia membagi berkat, memberi berkat bagi murid-muridnya, kurang lebih 500 pasang mata, tapi juga tembus masuk memberi berkat bagi seluruh massa Kristen, memberi berkat bagi seluruh komunitas Kristen di seluruh dunia. Kita baca nomor 1, ia mudik dan ia meninggalkan berkat di dalam Lukas 24 ayat 50. Perhatikan baik, ambil maknanya dan terima berkatnya dengan iman. Lukas 24 ayat 50. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia terpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Katakan amin. Mudik ke surga. Oh, Yesus lepas landas. Yesus take up, mudik ke surga. Tetapi saat dia mudik, saat dia berangkat ke surga, dia sedang memberkati murid-muridnya. Apakah berkat itu sampai? Jelas. Karena kalau Tuhan yang memberi berkat, tidak mungkin tidak tiba dengan tepat dan dengan selamat. Aminnya harus lebih dipertegas. Semua yang menerima berkat katakan amin. Haleluya. Kasih tepuk tangan bagi yang percaya mau menerima berkat dari Tuhan. Puji Tuhan. Dia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Saat dia memberkati mereka, dia take up, lepas landas. Gravitasi bumi tidak bisa menahan tubuh Yesus. Dia terbang melayang, naik ke atas, mudik ke tempat asalnya, yaitu di surga yang kekal. Inilah berkat yang dia bagi murid-muridnya, yang dia kasih kepada murid-muridnya. Nomor 1, dia memberikan murid-muridnya dan kita berkat rohani. Ini berkat yang paling unggul dengan nilai yang paling tinggi, yaitu berkat rohani. Percayalah bahwa kenaikan Yesus dalam peringatan kita di tahun 2021 ada berkat spiritual, ada berkat maha hebat yang Tuhan berikan kepada masing-masing kita secara individu. Kita genggam berkat itu, kita ambil berkat itu, jadi milik kita secara sah dan permanen, juga paten.
Yakinkan kau bahwa berkat luar biasa menjadi milik kita di hari peringatan kenaikan mudik Tuhan Yesus ke surga? Yang percaya katakan amin. Lengkapi kata-kata ini dengan sambil menganggukkan kepala 2, 3. Amin. Nomor 2, Tuhan Yesus tidak mungkin memberikan berkat yang tidak sempurna. Berkat rohani pasti Tuhan lengkapi dengan berkat yang kedua, yaitu berkat jiwani. Dunia yang kita tinggali penuh dengan stres, depresi, ketakutan, dan kengerian. Rasa tidak aman, rasa tidak nyaman. Ini mempengaruhi jiwa manusia, sehingga manusia itu dapat terpuruk pada kondisi-kondisi yang makin lama makin tidak mengenak. Peristiwa yang terjadi di Yerusalem, Israel, Gaza, dan Palestina mendebarkan, dipertontonkan di depan mata kita bagaimana roket melayang menuju sebuah kota, ditangkis oleh roket yang lain, dibendung oleh Iron Dome milik Israel. Terus menerus serangan roket, serangan pesawat terbang dengan roket-roket mematikan, membuat mata dunia bisa melihat bagaimana pertukaran senjata di atas udara yang sangat mematikan. Ini menimbulkan rasa takut di antara manusia, kengerian di antara manusia. Syukur itu belum terjadi di Republik ini. Kita harus pasrah pada Tuhan, menyerah diri pada Tuhan, karena nyawa dan jiwa manusia ada di tangan Tuhan. Kemudian dalam tataran wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, bumi Sulawesi Tengah diguncang dengan peristiwa matinya 4 orang percaya di Desa Kalimagu, Napu, Poso, Sulawesi Tengah. Apa daya, kengerian mengintai di sekitar kita. Rasa takut mengancam, menjadi semacam teror. Kita mau lari kemana? Jiwa terancam. Kondisi-kondisi seperti ini menghantui kehidupan manusia. Kita tidak punya cara bijak untuk keluar dari situasi ini, tapi kita punya cara spiritual, berlindung kepada Tuhan. Sebagai cepat tanggap dari peristiwa yang terjadi di Kalimago, Napu, saya kemudian berkata kepada kawan-kawan, ayo kita menyumbang. Dari majelis daerah menyumbang peti, 4 peti putih, jas lengkap, sepatu dan kemeja plus dasi. Telah berkoordinasi dengan kepala desa dan masyarakat di sana dan keluarga. Mereka senang dengan bantuan majelis daerah Sulawesi Tengah. Moses juga ikut membantu satu peti 750.000. Jadi Moses menyumbang 3 juta untuk tempat kita di sana. Kita juga memberikan sumbangan diakonia untuk mereka, sebagai bentuk perhatian kita supaya jiwa mereka menjadi lebih tenang bagi keluarga yang ditinggalkan. Itu berkat dari organisasi. Tapi saya percaya berkat ketenangan, berkat kedamaian, berkat sukacita, berkat kebahagiaan Tuhan berikan kepada kita di hari bahagia ini, sama seperti yang dilakukan oleh Tuhan kepada murid-muridnya di atas Bukit Zaitun. Berkat yang sama menjadi milik kita semua, karena Tuhan kita lengkap dan super lengkap dalam memberikan berkat bagi kita. Yang yakin dan percaya katakan amin. Katakan amin. Kasih tepuk tangan yang bergelora kepada Tuhan dengan suara dan petikan saudara, suara yang paling indah kepada Tuhan. Katakan haleluya. Saudara-saudara yang sedang diberkati oleh Tuhan, berkat yang ketiga yang Tuhan berikan tentu saja meliputi berkat yang
juga paling kita butuhkan, yaitu berkat kesehatan. Haleluya. Tuhan merancang anatomi tubuh kita manusia, dari rambut sampai kuku memiliki fungsinya masing-masing. Otak, paru-paru, hati, ginjal, usus, urat-urat, saraf-saraf yang terkecil, semua dirancang oleh Tuhan untuk menunjang kehidupan. Mata, mulut, dan telinga untuk menunjang akselerasi kehidupan manusia. Haleluya. Kalau kita hidup hari ini, itu adalah berkat jasmani yang Tuhan berikan kepada kita. Faktor penunjang lainnya yang tidak kalah pentingnya ialah penghasilan kita. Berkat di kebun, berkat di kantor, berkat di usaha, berkat di kerja. Itu adalah berkat-berkat yang Tuhan supply kepada kita untuk menunjang kehidupan kita. Tapi kita harus tahu, semua berkat itu adalah anugerah Tuhan. Karena ini anugerah Tuhan, maka semua pujian dan penghormatan tidak terkecuali semua manusia harus tujukan kepada Tuhan saja. Tuhan yang maha mulia, Tuhan yang maha agung. Terimalah berkat rohani, terimalah berkat jasmani, terimalah berkat jiwani dari Tuhan Yesus untuk kita semua. Haleluya. Berikan tepuk tangan dan berikan pemujaan kepada Tuhan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Glory, haleluya. Puji Tuhan. Jangan pernah ragu tentang cara kerja Tuhan untuk kita. Jangan pernah kecut menghadapi kehidupan ini yang ada di luar. Kita memang membludak hari-hari ini, tapi tolong dengarkan baik-baik. Teruslah setia kepada Tuhan, karena semua perjuangan kita, ibadah kita ditakar, diukur oleh Tuhan. Makin engkau setia padanya, memberikan hidup kepadanya, makin sayang Dia kepadamu. Mudik Tuhan Yesus yang kedua, apakah yang Dia berikan? Dia memberi janji. Pemilik janji-janji itu adalah tubuh Kristus. Orang percaya, anak-anak Tuhan. Siapakah mereka? Anda, saudara, dan saya. Haleluya. Janji yang pertama, janji Roh Kudus, menjadi sangat indah dan penting sekali. Karena yang dijanjikan kepada kita ialah roh yang kuat, roh yang dahsyat, roh yang sempurna, dan roh itu adalah Tuhan sendiri. Janji Tuhan untuk kita adalah kehadiran Tuhan dalam hidup kita, pribadi kita, keluarga kita, dan gereja kita. Apa yang kurang? Tidak ada yang kurang. Ini soal value, ini soal nilai. Nilai janji itu adalah nilai tertinggi dari apa yang manusia inginkan. Kita lihat dalam Kisah 1 ayat 4. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Sebab ayat 5, Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Janji ini ialah janji dapat Roh Kudus, janji mendapatkan pemberian paling indah dan sempurna, yaitu janji mendapatkan Roh Kudus. Katakan amin untuk hari ini. Saya lebih suka mendapatkan Roh Kudus dari uang. Terbanyak, paling banyak yang dapat diberikan oleh manusia. Ada seorang pendeta pebisnis di Amerika Serikat yang baru saja heboh dalam
2-3 minggu terakhir ini, atau 4 minggu terakhir ini. Pendeta ini adalah pendeta turunan Korea, gembala jemaat Amerika Serikat. Dia ternyata secara diam-diam menjadi seorang pebisnis di pasar modal, dan dia berhasil mengumpulkan uang sebesar sekitar hampir 300 triliun rupiah hanya dalam kurun waktu 9 tahun. 9 tahun. Tapi kemudian apa yang terjadi? Dunia heboh. Orang kaya baru ini mengalami trouble di bidang bisnisnya. Dia mengalami kerugian sebanyak uang yang dia miliki. Dari sangat kaya raya, pendeta yang selalu terlihat sederhana dengan mobil Hyundai, dan dia tidak mengganti mobil Hyundai-nya dengan mobil Ferrari terbaru. Dia hidup sederhana, membangun gerejanya menjadi gereja yang besar, tapi kemudian habis sama sekali. Tak ada yang abadi, tak ada yang kekal. Rumah mewah besar dapat runtuh oleh gempa bumi. Perusahaan kaya raya dapat runtuh karena kebangkrutan. Kesehatan yang prima dapat kemudian hancur oleh karena satu penyakit tertentu. Tapi ada satu pemberian Mahamulia yang sangat indah yang diwariskan oleh Yesus bagi kita, yaitu Roh Kudus. Catatan Alkitab yang termuat dalam Kisah 2 ayat 33, dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Berikan tepuk tangan kepada Tuhan. Yesus naik ke surga, jumpa Bapaknya. Yesus mudik ke tempat asalnya di surga, ketemu dengan Bapa di surga. Bapa di surga menyerahkan Roh Kudus itu kepadanya. Setelah ada di tangan dari Tuhan Yesus, Roh Kudus itu dicurahkan. Dicurahkan untuk siapa? Untuk murid-murid di kamar loteng Yerusalem. Untuk siapa lagi? Untuk jemaat yang ada di Yerusalem. Untuk siapa lagi? Untuk jemaat yang ada di Asia Kecil sampai di kota Roma. Untuk siapa lagi? Untuk jemaat yang ada di Seattle, Amerika Serikat. Untuk siapa lagi? Untuk jemaat GPDI yang ada di seluruh Indonesia. Dan untuk jemaat GPDI yang ada di kota Parigi. Dan untuk engkau yang ada di sana, yang sedang menonton tayangan ini, kasih karunia, berkat dan kemurahan dari Roh Kudus itu menjadi milik kita, kepunyaan kita selama-lamanya. Haleluya. Yang ketiga, yang kedua dari janji, bahwa Yesus yang mudik ke surga. Yang B tadi, A, memberi janji yang pertama janji Roh Kudus. Yang B, janji bahwa Tuhan Yesus akan datang kembali. Amin. Baik. Janji Tuhan Yesus akan datang kembali. Ini yang paling enak dan paling indah serta sangat menakjubkan. Kenapa? Kedatangan Yesus pada kali yang kedua akan membuat kita mudik ke surga. Kenapa saya bilang mudik? Karena manusia itu dicipta oleh Tuhan dengan rohnya sendiri. Pada waktu Tuhan menciptakan manusia, dia menghembuskan rohnya kepada manusia, nafasnya ke dalam manusia. Maka kita akan mudik ke surga. Sebab itu dalam Alkitab dikatakan debu kembali menjadi debu, maka roh kembali kepada Tuhan yang mengaruniakannya. Memudik sama seperti Tuhan Yesus mudik ke surga. Haleluya. Serius.
Semua pingin mudik ke surga, tapi katanya ada pesan sponsor, jangan dulu sekarang. Tapi saya mau tanya, ini sebuah kesepakatan iman. Mau mudik ke surga? Kalau kita mau mudik ke surga, nggak ada lockdown antar kota, antar provinsi. Kalau kita mau lockdown, pesawat tidak bisa. Dia akan tetap take up kapan dan di mana saja. Take up-nya bisa langsung dari Parigi, bisa langsung dari Jakarta, karena dari tempat dia berada, dia bisa diangkut oleh malaikat menuju ke pangkuan Abraham. Haleluya. Kisah 1 ayat 11. Dan berkata kepada mereka, Kisah 1 ayat 11, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Tepuk tangan kepada Tuhan. Janji yang kedua ialah Yesus akan datang kembali dari tempat di mana dia take up. Dia take up, dia lepas landas dari atas bukit Zaitun di Yerusalem. Dari tempat itulah, di tempat itulah Yesus akan mendarat. Untuk apa dia datang? Karena di bumi ada asetnya, di bumi ada orang-orangnya, ada kekayaannya, ada harta kesayangannya yang dia datang mau ambil. Siapa mereka? Saya dan saudara. Itu harta surga, harta Yesus di muka bumi. Haleluya. Tidak percuma semua pergumulanmu, tidak percuma semua doa dan penyembahanmu, tidak percuma semua ibadahmu, tidak percuma semua pengorbananmu. Kita adalah kekayaan dan maha kaya yang Tuhan tempatkan di bumi untuk menjadi saksinya. Haleluya. Ketika dia mendarat di bukit Zaitun, dia akan angkat kita. Haleluya. Dan kita naik, dan kita ada pesta di angkasa bersama-sama dengan Tuhan. Kemudian transport, pindah tempat ke tempat kekal selama-lamanya di kerajaan 1000 tahun damai, dan masuk ke kota kudus, kota indah dan permai, yaitu surga dari emas. Haleluya. Kita mudik ke tempat asal kita karena kita diproduksi oleh Tuhan. Kalau dengar-dengar yang seperti ini rasanya mau pindah secepat mungkin. Yohanes 14 ayat 1. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyaklah tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Aku pergi di situ, kata Tuhan Yesus, untuk pergi menyediakan tempat bagimu. Haleluya. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Haleluya. Tuhan Yesus naik ke surga kasih 3 pemberian. Pemberian yang pertama apa? Memberi. Berkat itu meliputi 3 rangka berkat. Nomor 1, berkat rohani. Nomor 2, berkat jiwa. Nomor 3, berkat jasmani. Kemudian dia memberi, yang kedua memberi janji.
Janji yang pertama adalah janji apa? Janji Roh Kudus. Nomor 2, janji Tuhan akan datang kembali. Nomor 3, dia memberi apa? Memberi surga. Haleluya. Lulus semua dan masuk surga semua. Di Pantai Costa Herala.